Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian yang saya sayangi, yang saya cintai, bagaimana kabarnya? Baik-baik bukan? Masih semangat belajar? Ya, baiklah, marilah awali pertemuan kali ini untuk mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan atas bacaan basmalah tadi semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Seperti pada mata pelajaran yang lalu telah kita pelajari, yaitu tentang akhlak baik untuk diri sendiri, yaitu qanaah, sabar, tawakal, ikhtiar, dan syukur. Kemarin sudah dipelajari tentang tawakal dan ikhtiar. Untuk sekarang adalah kita pelajari tentang sabar. Baiklah, yang ketiga sabar. Apa itu sabar? Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab dan sudah menjadi istilah dalam bahasa Indonesia. Asal katanya adalah sobaro yang membentuk infinitif masdar menjadi sobron. Sobaro yasburu sobron. Dari segi bahasa, sabar berarti menahan, mencegah, atau tabah. Jadi kata-kata sabar itu adalah yang kita sering mendengar, ya. Itu artinya adalah menahan, mencegah, atau tabah. Itu pengertian secara bahasa. Sedangkan sabar secara istilah yaitu menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sering kita menghadapi permasalahan hidup, ya, seperti kita belajar, ya, dengan banyak tugas, apalagi sekarang belajarnya tidak secara langsung, ya, itu otomatis kalian merasa sedih, merasa keluh kesah dan sebagainya. Itu kalian harus sabar, karena kita akan mendapatkan ilmu itu dilihat dari kesabarannya. Kalau sabarnya banyak, maka otomatis ilmu yang kita dapat juga banyak dan bermanfaat. Tapi ketika sabarnya kita sedikit, ya, banyak mengeluh, sedikit mengeluh, ada tugas mengeluh, ya, disuruh merangkum mata pelajaran oleh gurunya mengeluh, ya. Itu karena apa? Ya karena kita tidak menyadari bahwa kita harus berbuat sabar, ya. Harus sabar dalam segala hal. Itu seperti itu. Baik, sabar merupakan salah satu ciri mendasar orang yang bertakwa. Jadi sabar merupakan ikatan yang tak mungkin terpisah dari keimanan. Ikatan antara sabar dengan iman bagaikan kepala dengan jasadnya. Jadi harus menyatu antara sabar dengan takwa, ya. Nah, tidak bisa dipisahkan. Hanya sabar saja tidak bertakwa juga tidak bisa, ya. Takwa tidak sabar juga tidak bisa. Jadi harus selalu menyatu dan tidak bisa dipisahkan antara sabar, takwa, kemudian keimanan, ya. Itu seperti itu. Jadi harus menyatu antara ketiganya, ya. Itu tentang sabar. Berikutnya, sifat yang paling dilarang oleh Allah adalah sifat lemah dan juga bersedih hati. Oleh karena itu sifat tersebut mempunyai arti tidak sabar, sebab sifat itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sabar itu harus kita kerjakan seperti apapun keadaannya, ya, dimanapun keadaannya, ya, di sekolah, di rumah, di di alam semesta, di lingkungan
sendirian atau dengan orang banyak, tetap sabar kita harus mengikuti kepada diri kita masing-masing. Dalam firman Allah surat Al-Anfal ayat 46 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wasbir innallaha ma'as-sabirin. Surat Al-Anfal ayat 46 yang artinya dan bersabarlah kalian karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kita semua disuruh untuk bersabar karena Allah selalu bersama kita dimanapun tempatnya, ya. Itu. Berikutnya, seorang bisa dikatakan sabar apabila dalam kehidupannya selalu memandang ke arah kemajuan, positive thinking, serta memperkuat sabarnya dengan iman dan meyakini kebenaran akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus semangat kita bersabar. Karena kita hidup di dunia ini adalah untuk dinikmati, bukan untuk keluh kesah, bukan untuk penderitaan. Harus semangat hidup walaupun keadaan yang sedemikian, ya. Musim panas, musim dingin, kemarau panjang, tetap kita harus bersabar, ya. Harus bersabar menghadapi suatu masalah dalam kehidupan. Nah, kalau kita tidak mau sabar, ya kita mending mati saja, ya. Kita harus selalu sabar dimanapun tempatnya. Hidup untuk dinikmati asal tidak keluar dari batas-batas janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya macam-macam sabar. Imam Ghazali membagi kesabaran menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, as-sabru 'ala ta'at, yaitu sabar dalam ketaatannya, yaitu artinya melaksanakan tugas atau kewajiban dengan ikhlas. Contohnya kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu sehari semalam yang jumlahnya 17 rakaat, ya. Itu semuanya harus kita laksanakan mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Itu harus sabar, ya. Itu sabar dalam ketaatan melaksanakan tugas atau kewajiban dengan ikhlas, ya. Setelah sholat kemudian melaksanakan zakat. Setelah zakat, ya, jadi itu yang tercantum dalam beberapa ayat-ayat Allah harus kita laksanakan, ya, terutama dalam Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Itu sabar, ketaatan, melaksanakan tugas atau kewajiban dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bersama as-sabru 'ala ta'at, sabar dalam ketaatan. Baik, yang kedua as-sabru 'alal bala, sabar dalam menghadapi musibah apapun yang kita alami. Sesuatu yang tidak enak dalam kehidupan kita itu dikatakan sebagai musibah, ya, karena jatuh dari pohon, jatuh dari kendaraan, ya, sakit, ya, itu musibah. Artinya yaitu tabah atau kuat hati saat menerima cobaan hidup. Karena cobaan hidup itu Allah memberikan kepada kita semua itu sesuai dengan kemampuan kita, ya. Tidak akan lebih, ya. Kita harus sabar semuanya yang kita hadapi, ya. Sabar itu kalian diuji itu pasti sesuai dengan kehendak Allah dan sudah sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kalian dalam perut ibumu ketika usia 4 bulan, ya, 4 bulan. Orang Jawa mengatakan ada acara mapati. Nah, disitulah, ya, ditulis dari mulai nama, kelahiran, terus matinya, rezekinya, ya, kemudian jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi orang yang yang terkenal. Itu di situ sudah dituliskan ketika pada usia 4 bulan, ya. Nah, yang merubah tulisan itu kita semua, ya. Tergantung kita doanya bagaimana kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doanya semakin tinggi, semakin banyak, maka semakin merubah
yang digariskan oleh Allah ketika kita dalam perut ibu pada umur 4 bulan ya. Jadi sabar menghadapi musibah ya, akhirnya tabah, kuat hati menerima cobaan hidup ya. Itu sabar alal bala ya. Yang ketiga as-sabru alal maksiat, sabar dari maksiat, yaitu rela meninggalkan perbuatan maksiat dan tidak iri melihat orang lain berbuat maksiat. Jadi kita harus sabar ya. Contohnya ya, teman kalian ada yang minum-minuman, mabuk-mabukan, teler ya. Kemudian di situ dalam perbuatan-perbuatan maksiat, kalian itu harus menjauh, harus sabar ya, menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Jangan sampai kalian kemudian mengikuti ya, melihat orang lain berbuat maksiat kalian iri, ingin meniru, kok itu asik sekali ya, misalkan ya, minum minuman keras asik ya, itu nggak boleh, harus kalian tinggalkan. Tahu ya, ada orang seperti itu, kalian tinggalkan, tidak usah mengikuti ya. Itu contohnya. Jadi sabar dalam menghadapi maksiat. Jadi jangan bergelimang dalam perbuatan maksiat. Kita harus menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, karena orang yang berbuat maksiat pasti akan dosa. Ketika orang dosa pasti wajib masuk neraka ya. Itu dengan janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis. Jadi kita tidak boleh tidak percaya dengan janji atau garis-garis Allah yang dituliskan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Itu termasuk sabar alal maksiat atau sabru anil maksiat, sabar dari perbuatan maksiat ya. Baiklah, sampai di sini ya tentang pengertian sabar menurut bahasa dan istilah. Silahkan kalian belajar ya, sumber belajarnya kalian cari di buku Aqidah Akhlak kelas 8, di buku LKS Aqidah Akhlak kelas 8, kemudian di Mbah Google, berikutnya di sumber-sumber buku lain yang ada hubungannya dengan Aqidah Akhlak kelas 8 yang hubungannya dengan sabar. Sampai di sini, selamat belajar. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.